Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Winata. Kali ini dalam Bali Post Talk. Agak istimewa ya episode kita kali ini, karena saya akan mewawancarai Ibu Resi Bujangga Waisnawa Dwija Harimurti. Dia adalah seorang Resi, tetapi punya latar belakang. Waktu Walaka, dia aktif juga di daerah atau dunia pariwisata. Dan dia juga mengenyam pendidikan, kemudian juga memiliki pandangan-pandangan yang cukup cukup banyak juga tentang bagaimanakah pariwisata Bali gitu ya, ketika kita membicarakan tentang persoalan COVID yang harus mengalami persoalan-persoalan yang cukup besar. Kita langsung sapa dulu dari sidangnya. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Punapi gatra. Inggih, mangke nang ditiang becik-becik. Sehat kalau. Ini sih kalau kita bicara tentang COVID dan pariwisata. Ini kan COVID yang merebak, kemudian membuat pariwisata kita ini hampir dikatakan sudah, ada yang bilang titik nadir, bahkan ada yang sudah bilang hampir mati. Nah, kalau Idrisi melihat apa yang salah sebenarnya pada pariwisata Bali, sehingga apakah kita terlalu tergantung pada pariwisata, atau pariwisata yang selama ini sudah lepas kendali, sehingga kita tidak bisa mengambil manfaat yang banyak dari pariwisata yang selama ini kan sudah katanya memberikan manfaat besar. Ya. Apa yang salah pada pariwisata Bali menurut Idrisi? Tiang tempurun mauseng napi saniwang ring sejarawan pemargi dan sama nika. Tiang yakin setiap dari kita, baik pejabat maupun praktisi pariwisata itu pasti memiliki niat yang sangat baik untuk melestarikan pariwisata itu pasti. Hanya ini kan di luar dugaan kita. Makanya ring bahasa barat sering titiang piragi wenten bahwa COVID has changed the world, so that there's no one expect this kind of virus might happen among us, so that we live in unpredictable environment. Artinya kita hidup di sebuah lingkungan yang tidak terprediksikan. Jangankan kita, tiang sering lihat di CNN, Boris Johnson, Trump dengan segenap staf-stafnya, benar-benar mereka kebingungan. Mereka juga tidak tahu pasti kapan akan berakhir. Itu satu. Kedua, dari Oxford, dari Harvard kemarin saya lihat juga, ada yang memprediksi bahwa COVID ini akan baru berakhir 2022. Nah, sekarang kembali kepada kesiapan kita, ketahanan pangan kita kan sudahkah seperti itu? Sudahkah siap? Siapkah kita untuk menghadapi lagi 2 tahun ke depan? Ini menjadi permasalahan. Nah, ingin punika titiang ring cenik, ring alit titiang dari kelas 3 SD. Titiang adalah seorang petani yang sangat tahu sekali bagaimana bercocok tanam. Sesuai dengan apa yang tiang dapatkan arahan dari kakek itu, dari Rago ngai Banten Pengendag ke ngawit Mekarya itu sama di Kararis. Raga Banten Pengendag numbagang bucu. Setelah itu marah raga terus ngawit ngangen sampi ke bawah makal. Sebut makal mungkin, setelah mungkin marah udah seraga nyacahan, setelah nyacahan biar tumbuh, terus marah raga ngelampit, sun ngelampit mejukut, sun jamput melasah, marah udah seraga memulai padi. Nah ini sudah hampir 1 bulan kita tidak berpenghasilan sepeser pun biaya dan bekerja. Nah itu 1 bulan. Baru sebulan. Mungkin risampun rares padi nika berumur 15 hari, sebuah raga biar ngelonuin. Setelah itu 15 hari berikutnya juga lagi ngelonuin. Buat 1 bulan, 2 bulan kita tidak berpenghasilan sepeser pun itu. Nah dari 2 bulan itu marah padi umur 1 bulan. Nah ditambah ben 2 bulan pengmupu, total kita mekenta istilahnya ngawak cara Bali 4 bulan itu tidak ada speser pun. Dan saat kita menunggu sampai panen itu kita bekerja keras dan tidak mengenal lelah itu, karena itu
harus continue. Ya. Nah, Itu mungkin bisa bertahan ya. bertahan. Tanpa Nah, penghasilan. makanya semua ini tiang sekali atur tiang wawu ring Pak Man, majang ring Bapak Gubernur, maka murdaning jagat Bali, Oke. tiang nunas tulung niki sapunapian untuk kepungkur nike mangde tata ruang Bali itu, master plan Bali itu harus dibuat blueprint. Sehingga tidak ada istilah niki izin yang sudah keluar 10 tahun baru bisa membangun. Mohon maaf ini Ya, itu yang membuat sehingga apa yang kita wacana akhir-akhir ini yang disebut dengan moratorium Pak Man, moratorium. itu moratorium ini bahasa Latin nih yang artinya mati. Enten. Dari kata morire itu bahasa Itali, kalau morir itu bahasa Spanyol, konjugasinya kan memuero, mueres, muere, morimos, moreis, mueren. Mureren. Mueren. Mueren. Ya, itu mati. Kan Bali kan mereren itu ya. Nah, Itu ini kan ya, moratorium akomodasi ya pariwisata harusnya supaya kalau tidak lagi moratorium ya harusnya jangan ada lagi izin, jangan ada pembangunan. Ini kan merusak tatanan harusnya. Jadi Resi sudah melihat juga pariwisata Bali ini sudah merusak tatanan ruang ini sudah sangat luar biasa ya. Luar biasa, sudah sangat. Karena raga tidak mengacu pada Trihita Karana ini. Makanya yang namanya pura itu kalau ada pura, makin kan pura subak hampir sudah hilang itu. Hilang sebersubahnya. Karena konsep apa neleng, ada po, begitu apa nimpuk itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, semua sudah kebablasan kita yang lihat sudah kebablasan. Termasuk juga kebablasan dalam tadi kalau Resi menjelaskan tentang bagaimana petani Bali bisa bertahan 4 bulan. Itu harusnya dalam masa Covid kalaupun pariwisata tidak menghasilkan, orang Bali sebenarnya bisa bertahan kalau Eksis. Tetap eksis. Kalau misalnya bisa menabung gitu ya. Iya. Ya ini yang tidak terjadi ya. Sama Iya. pariwisata Bali sepertinya terlalu serakah gitu ya. Nah, kita kebablasan. Kebablasan gitu. Ya. Makanya konsep iraga ring Bali rikala kalngarianang jero genah tan sapunika wenten konsep dijekel genah merajana. Sanggah kaja kangin leng disanggah, leng di merajan ke Beledaja berapa tampak. Enten dari Beledaja ke Beledawa berapa tampak, beli belot dan ada jineng. Nah, jineng ini manfaatnya napi. Rikala raga nah boleh artinya pican ada betara, artinya raga mupuring sawah. Nah, jangan dihabiskan semua. Makanya raga harus nyimpan di kelumpu in case apa tenkenianto untuk panen berikutnya bisa tidak panen. Karena apa? Keni niki sekali niki gereng agung merana. Makanya begitu saseh ke-6 biasanya di Bali kita ngewentanam pemargi sandi ke bos nulak merana. Itu sudah dari dulu itu. Dengan puja-puja sani uning di tiang kan puja ke betara-betara gana. Ada di tiang ring bujangga kita pakai puja purwa bumi tatua. Wenten yang isinya Om Sirasang yang murti jati Sirasang maha puitra ang lukata sunan tarum kada dasa malo saku yang malo petaka ilang moksah ringtanana Om Sri 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 Yewe nama itu salah satunya begitu. Om kinten banyak sudah itu. Dan kita punya itu ya mantra-mantra. Mantra punya lengkap itu untuk menetralisir Bali itu dari segala bentuk virus sudah ada itu. Nah, untuk virus corona ini mungkin dalam pandangan spiritual Resi, apakah memang apa yang mesti kita lakukan gitu ya? Artinya memang ini kan masih lama katanya kalau secara ilmiahnya. Tapi kalau kita orang Bali konteksnya apa yang mesti dilakukan Resi? Ya jelas kita harus lakukan dua hal. Satu secara skala ya social distancing, Ya, mengikuti aturan-aturan protokol pemerintah harus itu. Tidak ada istilah tidak harus. Kalau tidak ya seperti Amerika. Sudah berapa tuh 135.728 udah mati. Matinya setiap hari itu tidak 100.000 orang setiap hari mati di Amerika. Menurut CNN gitu. Yang sudah ada datanya tuh. Nah itu satu. Makanya di Bali kalau kita udah tahu ini bahwa hal-hal yang sangat betul-betul menakutkan, ya mau nak mau kita harus tunduk dong pada aturan. Tidak ada kata lain dari harus tunduk. Skalanya. Kalau ini skalanya, Titi yang sangat setuju dengan konsep Bapak Gubernur kan sudah menerapkan sadkertih. Atau cen badan sadkertih kan buah segara kertih. Dengan ya, danu kertih, giri kertih,
Jadmo Kerte, Atmo Kerte, dan Napi Malih Nike. Ada 6. Ya, ada 6. Sudah ada pergubnya kemarin tentang pelindungan air. Kan? Ya, Itu juga air. besar Kerti, ya. Ya, Itu sangat penting untuk sangat penting. Yang Ciang Uning kan ada lontar yang dimana keluwung toyo. Dulu kalau sampai orang mencemari toyo, maaf, mentung lulu ketukat itu kena denda dia tuh. kena denda nih. Kena denda. Mungkin sepertinya masyarakat tidak tahu itu. Satu. Kedua, jumlah pepohonan di Bali itu harus tetap utuh untuk Ini menjaga kayak air. tadi RW ini kan ya, rencana tata ruang Ya, juga tata ruang itu. harus dijaga supaya jangan sampai kelebihan apa namanya Ya. terlalu banyak untuk bangunan sehingga untuk hutan ini yang kurang. Ya, ini keseimbangan antara kota, persawahan, hutan, dan gunung. Ini harus dibuat seimbang. Konsep ini sudah pernah dijalankan oleh gubernur kita, almarhum Ida Bagus Mantro. Jadi, kalau kota itu dia membeli hasil pertanian, hasil perkebunan, jadi mereka juga terjual, mereka sama-sama bisa hidup jadinya. Baik, Generasi, kalau kita bicara tentang pariwisata kembali, taksu pariwisata Bali ini akan mendatangkan wisatawan. Masihkah taksu Bali ini akan bertahan? Kalau kita lihat di belakang ada orang Iya. Amerika ya, Iya, namanya siapa? Dan Dan ya, dari Dan. Amerika. dari Amerika, dari New Jersey ya. New Jersey. Generasi ini dari belajar apa di Bali? Di Bali, prinsipnya pada awal beliau tuh belajar menggambel. Makanya suka kesini ke gereja. Itu menunjukkan bahwa taksu Bali masih cukup kuat ya. Yang jelas, makanya mengapa Bali begitu terkenal? Karena keunikan Bali yang dikenal dengan the uniqueness of the island of Bali is uncomparable. Tidak ada yang bisa membandingkan. Dari segi ngai Upokaro, di ada di luar Bali nak ngai Bebangkit, ngai Pulau Gembal. Di Bali aja. Tidak ada itu. Tiang udah lihat tuh di Eropa, di Spanyol, Itali, di Inggris. Baru kemarin Tiang kan 2 minggu di Inggris juga, Tiang jalan-jalan kemana-mana juga. Sehingga ada nak Banten di Inggris. Dan Apalagi di Amerika ya. ya Amerika, there's no one will make any offering there. Dan senang di Bali? Oh, sangat senang. Senang. Ya, Senang menggambel ya. juga ya? mengambil juga ya. Ya. Sudah berapa Hampir 4 tahun. 4 tahun di Bali? Ya, hampir. Mau jadi orang Bali nggak? Kalau boleh? Mungkin sebentar. Atau punya istri orang Bali nanti ya? Kamu bantu ya. Ya, itu Ya, itu mungkin karena sudah habis waktu kita, ada mungkin penegasan lagi dari untuk itu saja. Jadi penegasan di Tiang berharap semeton Bali, terutama teman-teman yang di pariwisata, tidak ada cara lain untuk mari kita berusaha untuk bagaimana berdamai dengan situasi. Itu satu. Caranya apa ya? Mungkin lebih banyak mendekatkan diri pada Ida Sang Hyang Widi supaya kita mendapat tuntunan. Kadang-kadang kita kan karena emosi tidak melihat cara. Jadi kan when you in trouble and sometimes you don't know what to do gitu ya. Jadi makanya kalau kita tidak tenang, tidak bisa melihat jalan ke depan. Makanya orang barat bilang one benefit of meditation is that one will able to develop his ability to tranquilize his mind gitu ya. Jadi kalau orang sering bermeditasi dia akan mampu, dia akan terbangun cara mereka untuk menenangkan pikiran sehingga dalam keadaan tenang kita bisa melihat solusinya seperti apa. Sekali diatur wawu, ikuti petani Bali kok dia bisa bertahan lama. Sama Darsi luar biasa saya kira. Terima kasih Dan ya, waktunya sudah bersama kita juga. Apa yang bisa kita tangkap adalah tadi terakhir tentang dalam situasi seperti ini kita perlu ketenangan. Semua orang bingung ya, tidak hanya orang Indonesia, orang Amerika, semua pada bingung. Ya. Tapi satu-satunya solusinya adalah bagaimana kita menenangkan diri kembali kepada diri kita. Ini adalah momentum kita, gitu ya. Termasuk juga pariwisata Bali untuk momentum bagaimana berbenah, menenangkan diri dulu, tegan gitu ya kalau bahasa Balinya, untuk bisa kemudian ke pariwisata kita lebih baik lagi di masa yang akan kalau COVID ini segala. Karena kita nggak bisa tergantung dari selain pariwisata. Demikian. Tiang doa lagi sedikit. Silakan. Tiang doa untuk Bali nggih. Mudah-mudahan doa ini ada manfaatnya bagi kita semua. Num anubadra kratawo yantu wiswato dabdabso aparitasa Udbida dewano yata sadamid Perda asana prayuwo raksitaru Dive
Ya Tuhan, berilah ke hamba, bimbinglah hamba untuk berpikir yang selalu baik. Berikanlah hamba pikiran-pikiran yang penuh kasih sayang. Oh Dewa-Dewa, bimbinglah kami dan berikan kami gagasan-gagasan yang baik untuk kami ikuti semua. Terakhir, semoga semua dewa berkenan memberikan berkatnya kepada kami semua. Semoga semua damai, sejahtera, rahayu. Om Santi Santi. Semua ada resi. Dan demikian Bali Posto kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Bali Posto. Swastiastu.